Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Stikes Hang Tuah Surabaya. Gimana hari pertama menikmati orientasi? Masih kecewa tidak masuk UMPTN? Masih ya. Iya. Padahal kalau Anda runut secara praktis, mahasiswa yang masuk perguruan tinggi swasta itu lebih pengalaman dan lebih berkah. Mengapa? Yang pertama, anak-anak yang masuk swasta itu pasti 98% sudah mencoba daftar di negeri. Sementara yang masuk negeri biasanya belum pernah daftar di swasta. Jadi secara praktis yang masuk swasta itu lebih pengalaman. Jadi awakmu pengalaman daripada mereka gak pakai pengalaman ya. Yang kedua, mahasiswa yang masuk negeri itu dibiayai oleh APBN sekitar 30% ya. Uang APBN itu bercampur antara uang halal dengan uang haram. Jadi pajak bumi bangunan halal, pajak narkoba haram, pajak miras haram. Sementara yang Anda dibiayai orang tuanya dipastikan halal. Makanya awakmu kudu seneng. Untung saya tidak masuk negeri ngene ya. Jadi itu seneng. Dan yang ketiga, tidak ada rumus yang mengatakan bahwa kuliah di negeri itu masa depan lebih cerah. Karena rata-rata lulusan negeri itu kebanyakan jadi pegawai negeri. Dan pegawai negeri itu bukan sesuatu yang menjanjikan di era ini. Karena sesuatu yang menjanjikan di era ini adalah businessman, entrepreneurship. Jadi kalau bisa Anda nanti yang membuat perusahaan, nanti ya pegawainya adalah lulusan-lulusan dari PTN. Ngono ya. Ya wis ya. Banyak cerita. Kalau Anda baca bukunya Prof. Son. Prof. Son itu dulu daftar di Unibra. Waktu wawancara di S1 itu ditolak. Malah dia dikatakan, Anda tidak layak masuk sini, Dik. Setelah itu dia kuliah di Unmuh Malang. Habis S1 dia ambil S2 di luar negeri. Dan pada hari ini dia menjadi rektornya Unibra. Jadi di S1 dia tidak diterima di Unibra. Malah setelah dia lulus di luar negeri, dia diterima menjadi rektor Unibra. Ngono kuwi ora iso digambar ya. Jadi mulai detik ini judul saya adalah merubah mindset Anda supaya Anda bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Do you understand? Yes. Are you ready? Yes. Okay. Kita mulai ya. Apapun yang Anda lakukan atau apapun yang Anda dapati hari ini adalah buah pikiranmu yang kemarin. Bila Anda mau mengubah pikiran Anda, maka insya Allah Anda akan bisa mengubah hidup Anda. Maka ubah pikiran Anda dan dunia pun akan bisa berubah. Ini opinion, nanti saya terangkan. Yang penting ngerti siapamu. Orang besar biasanya berpikir besar dan orang kecil biasanya pun berpikir kecil, maka bermimpilah menjadi orang yang besar. Jadi dimanapun kita berada ternyata tidak ada berpengaruhnya. Yang sangat berpengaruh terhadap karir kita itu adalah bagaimana kita
mempersepsikan pikiran kita ke masa depan yang lebih baik. Saya lanjutkan. Sing Islam, sing gak Islam yo paling yo podo, cuma mirip beda didik nih. Sinare dikit. Oke, lihat yang merah aja lah, yang lain tidak usah dibaca. Tuhan berfirman, aku sesuai prasangkaan hambaku. Wes. Jadi mulai saat ini Anda berpikir Antuah adalah salah satu jalan yang harus saya lalui untuk mendapatkan karunia yang maha hebat. Ngene ya. Kan sesuai dengan persangkaanmu. Jadi ini awakmu mempersangkakan kecil, nanti DN-nya dapatnya kecil. Kalau persangkaanmu akan mendapatkan sesuatu yang besar, nanti pun Anda akan mendapatkan sesuatu yang besar. Lanjut. Oke, kita masuk keterkaitan apa yang saya katakan tadi. Di alam semesta yang kita huni ini adik-adik, ada yang namanya hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan ini ternyata sentralnya ada pada satu topik, satu ain, disebut sebagai hukum tarik-menarik. Jadi ada hukum kekekalan energi, ada hukum sebab akibat, ada hukum menabur dan menuai, tetapi tiga domain ini mengarah kepada satu hukum yang namanya hukum tarik-menarik. Kemiripan akan menarik kemiripan. Pikiran positif akan mendatangkan hal-hal positif, dan pikiran yang negatif akan mendatangkan hal-hal yang negatif. Kejadian-kejadian yang kita alami adalah buah dari pikiran kita. Ini yang paling penting. Pikiran adalah menara penyiaran yang ditangkap oleh alam semesta. Jadi bayangno, alam semesta itu seperti radio, televisi lah. Koyok televisi gitu. Pikiran kita adalah sinyal yang menangkap program, ngono ya. Nah, buah dari pikiran Anda itu nanti bentuknya adalah takdir. Maka kita kembali ke opini awal. Hari ini yang perlu kita rubah itu pikiran kita. Itu aja dulu. Jadi kalau ada yang masih ada yang pesimis, masih ada yang kok gini, kok gitu, itu harus kita eksekusi hari ini. Kita harus mengatakan saya pasti menjadi orang besar. Itu pikiran saya. Oke, lanjut. Nah, untuk terjadi proses ini ada yang namanya 1. Meminta, 2. Percaya, 3. Menerima. Jadi langkahnya cuma 3 ternyata. Anda percaya, terus Anda meminta, dan siap-siaplah untuk menerima. Gampang kan ya? Oke, lanjut. Nah, masuk sini. Kalau melihat domain yang saya terangkan tadi, jangan membuat impian terlalu kecil atau ada konsep yang salah pada diri Anda. Anda kan kadang-kadang begini loh, biar miskin asal bahagia. Orang anak ceritanya mau miskin bahagia. Kalau orang miskin bilang bahagia, itu aslinya bujuin. Saya jadi orang biasa saja ya. Ya biasanya kamu nanti menjadi orang biasa. Saya dikasih dong, gratis dong. Jadi kamu kalau setiap saat mencari gratisan, mencari diskonan, itu ciri-ciri menarik takdir bahwa kamu tidak bisa menjadi orang kaya. Calon orang kaya itu tidak mau menerima diskon, tidak mau menerima gratisan. Dia mau memberi. Karena kalau dia sudah punya kebiasaan memberi, dipastikan orang ini akan menjadi orang yang kaya. Tinggal tunggu waktu aja gitu loh. Jadi cari barang tuh cari yang mahal, ngono. Jadi
wis sudah tidak perlu berpikir hari ini ada diskonan enggak. Itu ciri-ciri orang miskin. Kalau Anda belum jadi miskin 5 tahun 10 tahun ke depan, Anda akan menjadi orang miskin karena Anda mempunyai pikiran bahwa Anda itu perlu dikasihani orang, Anda perlu gratisan. Maka mulai sekarang buang itu jauh-jauh. Saya harus memberi. Saya tidak mau dikasih kecuali terpaksa. Dikasih itu kalau tidak diterima kan mengecewakan toh ya. Yang tidak boleh itu mencari terus supaya dikasih. Tapi kalau kamu dikasih itu diterima. Wong dikasih kok. Yang tidak boleh itu mencari supaya dikasih itu loh. Bercita-cita kaya berarti ada percaya pada kekayaan Tuhan. Mas ya. Bermimpi besar berarti ada percaya kepada kebesaran Tuhan. Mengingkilkan hal-hal yang remeh berarti Anda meremehkan kemampuan Tuhan. Dosa. Aku koyo iku gak iso iku ndak boleh itu. Itu meremehkan Tuhan. Aku harus bisa. Ngono rek. Cita-cita itu apakah harus tercapai? Tidak harus. Tetapi nanti matching. Matching itu mirip. Jadi misalnya gini deh. Aku kepengen jadi A. Engkau paling mlayune ini gak pas A yo B atau C. Gak mungkin Z. Tetapi kalau kamu tidak punya cita-cita, ambiar. Ayo. Kena enggak unun? Oh enggak apa-apa dua. Saya baca satu. Menjadi perawat yang profesional. Oh bagus. Cuma iki itu cita-cita. Iki wajib. Ayo delok apamu. Apa iki rek? Tulisanmu kok elek ngene ya. Lulus kuliah dengan nilai yang memuaskan. Apik gak apa-apa. Membuka praktek di rumah. Oh iya rada matching. Contoh sederhana. Dulu saya membaca buku yang namanya The Secret. Saya kebetulan kuliah di UI, waktu S2 itu saya diperkenalkan Allah ketemu buku yang namanya The Secret. Saya baca. Ternyata di buku itu saya disuruh menulis 3 hal. Jadi di dalam buku itu sebelum kamu dikasih, kamu harus bersyukur dan kamu harus betul-betul merasa dikasih. Saya tulis gini, ya Allah, saat ini hatiku bahagia dan aku bersyukur karena aku lulus tepat waktu. Kayak aku mau. Tiba-tiba aku lulus tepat waktu. Tak coret, seret. Tapi aku punya 3. Terus yang kedua, ya Allah, saat ini aku begitu bahagia dan bersyukur karena saya bisa membangun rumah yang nyaman dan bagus. Saya lulus UI itu tidak punya uang. Dapat 6 bulan, istri saya itu minta rumah. Saya hanya punya uang 20 juta. Uang 20 juta itu saya belikan barang karena sudah punya tanah ya. Setelah itu saya mulai selama 1 tahun saya bikin rumah itu tidak pernah berhenti. Rezeki itu datang dengan tiba-tiba. Sehingga total rumah saya itu sekitar dalam waktu 1 tahun itu kurang lebih 500-600 juta. Uang yang tidak bisa saya perkirakan. Sehingga dengan hanya saya tulis, saya lulus tepat waktu 6 bulan saya sudah bikin dapat rumah. Dan rumah saya rumah yang nyaman. Di tahun itu rumah yang paling bagus di RT saya. Ngono. Terus saya tulis yang ketiga. Saya waktu itu di UI itu punya mobil. Tapi mobil jelek, mobil high grade itu loh, Panther itu loh. Karena itu keperluan primer saya, tetap harus saya tulis. Karena nanti kan setelah tercapai kan saya coret, nulis lagi gitu. Jadi nulisnya kan 3 gitu. Lalu lulus tepat waktu saya coret seret. Bikin rumah setelah 1 tahun jadi saya coret seret. Tinggal yang ketiga tadi,
Saya tulis, ya Allah, hatiku begitu sangat bahagia dan saya bersyukur sekali karena saya bisa membeli mobil baru. Akhirnya setelah rumah jadi, tidak dinyana dan tidak disangka, saya bisa beli Panther Touring. Nah, saat ini saya bisa beli Expander baru. Teman-teman saya yang tidak menulis, tidak ada yang punya mobil baru kecuali saya. Karena salahnya dia tidak menulis. Ayo, saya sudah kontrak kepada Tuhan. Satu, meskipun saya belum dikasih, aku ngomong sih, ya Allah, saat ini hatiku begitu bahagia dan aku bersyukur karena bisa membeli mobil baru. Ngono jenenge cita-cita. Lah, nek awakmu tak sarano, sing lekku nomor 1 tiruan, lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan. Ngono. Nomor loro, apa rek nomor loro? Nek awakmu iku kan durung oleh pekerjaan sih. Saat ini hatiku begitu bahagia dan aku bersyukur karena setelah lulus saya langsung bekerja dengan gaji yang sangat banyak. Aku sangat kayak ono sing banyak. Terus aja lali sing nomor 3. Aku sangat bersyukur kepadamu ya Allah karena engkau berikan jodoh yang bisa mencintaiku setulus hati. Telus sing paralel aja nulis ngono. Sing nomor 3 aja ditulis lah ya nomor loro lah ya. Wes nanti kalau sudah tercapai Anda lulus tepat waktu tuh, tulisan ini jangan hilang. Dicoret. Nggak Mariono oleh pekerjaan kok gajinya tidak begitu banyak, tidak apa-apa. Nanti tidak lama akan banyak. Mau memang Anda masih belajar bekerja, langsung coret aja. Seret. Anda menyongsong yang ke-3. Nah, nanti aktivitasmu, doamu mengarah ke-3 ini permintaanmu. Anda tulis, Anda pampang di kamarmu, Anda pampang di musolamu. Setiap kamu berdoa, kamu selalu ingat 3 ini. Ini maksudnya adalah memfokuskan keinginan supaya keinginanmu tidak lari kemana-mana. Unure, ikut jenenge gaya tarik menarik. Kok tulisan buktikan, karena saya sudah membuktikan. Dan jangan terlalu rendah. Oh, cita-cita kok kerendahan. Terus uangnya dari mana? Loh, itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Urusan saya tinggal menulis, memohon dan meminta. Untuk caranya, saya tidak mau tahu. Biar Allah sendiri yang berpikir, yang menyiapkan segala sesuatu yang sudah saya tulis. Kan Dia Maha Besar. Kalau Dia mau, Dia bisa saya jalan terus aku kesandung. Aduh, ternyata emas 1 batang. Kan istilah itu ya. Ngono. Berarti tidak usah berpikir wainya, tidak usah berpikir caranya. Itu urusannya Allah. Urusan Anda hanya meminta tadi. Ngerti ya? Kalau Anda tidak menulis hari ini, Anda akan menyesal di kemudian hari. Karena tujuan menulis hanya sekedar memfokuskan permintaan. Engko nek wis kok tulis rek, dongamu ya ngono. Nulis A dongane Z. Ya gak matching tuh. Ngono ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan, tidak ada bagus. Berarti jelas ya. Dia masuk sini. Harapkan yang Anda inginkan, syukur apa yang sudah Anda dapatkan, visualisasi, menciptakan kondisi sesuai harapan. Jadi awak nulis 3, kamu harus bekerja konsisten untuk meraih ke-3 itu. Jadi doa yo njaluk iku, aktivitas yo diperuntukkan itu dan lain-lain. Memberi, ya tadi ya, berarti kaya bukan meminta. Wis. Jadi hentikan karakter suka diberi orang, jangan diteruskan. Itu adalah bakat-bakat untuk menerima takdir sebagai orang-orang yang miskin. Nek dikasih tidak usah. Gue masjid ono panganan gratis kok banyak orang, kamu punya uang, tidak usah ngambil.
Kalau kamu tidak punya uang, ngambil lo gak apa-apa. Kan tidak punya uang. Kan saya ini Jumatan training kan ada makanan gratis di masjid itu. Tapi kok uangku banyak, jangan ngambil, itu bukan jatahmu, uangmu banyak kok. Biar jatah orang-orang yang pada jam itu tidak punya uang. Ini tinggal tunggu waktu Anda 3-5 tahun akan menjadi orang kaya. No, ya. Lanjut.